Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Setiawan. Saya dari Universitas Mulia. Saya dari kelas IFB 1J dengan NIM 2211001. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan artificial intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan yang dikutip oleh dari 3 jurnal. Mau tahu gimana? Mari kita simak. Oke, di sini kita masukin di halaman kata pengantar. Di sini kalian bisa baca sendiri. Dan di sini ada daftar isi. Ada di halaman berapa isi tersebut. Dan di sini ada bab 1, yaitu pendahuluan, latar belakang. Revolusi industri 5.0 sangat penting untuk membawa perubahan dalam cara kita bersosialisasi, cara kita bekerja, dan bahkan aktivitas kita sehari-hari. Dunia maya dengan koneksi antara 3 variabel, data, mesin, dan manusia ini disebut Internet of Things, IoT. Keberadaan IoT menunjukkan peran kecerdasan buatan AI sebagai pengidentifikasi unik industri 5.0. AI dirancang untuk mengatasi permodelan pemikiran manusia dan kinerja kognitif dalam kaitannya dengan bagaimana mesin dapat mendaftarkan informasi, meniru, dan memodifikasinya secara otomatis. Sebagai ilmu komputer, AI dipelajari untuk mengganti peran manusia. Oke, di sini kita langsung ke materinya saja, yaitu ada di bab 2 di pembahasan. Kita ada artikel jurnal penelitian yang pertama, yaitu ada yang berjudul Implementasi Artificial Intelligence dalam Proses Industri Manufaktur Otomotif. Dan jurnal ini ditulis oleh Roy Mubarak, STM.com. Dan nama penerbit artikel jurnal penelitian ini yaitu Vol 3 nomor 2 Jurnal Ilmu Komputer atau biasa disebut dengan JIK. Dan tahun diterbitkan jurnal ini yaitu 2020. Di nomor 5 ada latar belakang penelitian. Oke, saya baca. Optimalisasi menjadi hal terpenting dalam suatu industri manufaktur otomotif. Beberapa problem yang sering terjadi di dalamnya. Di antaranya adalah desain, produksi, kualitas, kecepatan proses, dan efisiensi bahan baku. Optimalisasi berhubungan dengan sebuah persoalan yang dapat mempunyai nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi dengan beberapa variabel yang biasanya disebut oleh pembatas, kesamaan, atau ketidaksamaan. Tujuannya adalah memberikan penyelesaian yang efektif pada persoalan industri manufaktur dengan melakukan proses utilisasi sumber yang efisien. Langkah pertama adalah memahami dan mengidentifikasi apa yang harus dioptimasi. Dalam banyak kasus di mana analisa matematik menjadi persoalan optimal, maka fungsi tujuannya berbentuk persamaan matematik. Sekali persamaannya tujuannya telah didefinisikan, maka beberapa urutan pembatas digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengaplikasi urutan pembatas pada persamaan tujuan. Pembatas utama di dalam fasilitas manufaktur adalah waktu. Aplikasi pembatas dapat menjadikan penyelesaian yang optimal. Dimungkinkan beberapa dari penyelesaian secara naluri. Hal ini dilihat bahwa persoalan cenderung menjadi kompleks dan karenanya ditinjaunya selanjutnya optimasi tidak dapat memberikan penyelesaian terbaik. Prinsip utama yang dapat diikuti dalam penyelesaian persoalan optimasi adalah melalui fungsi tujuan dengan pembatas sistem. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana menyelesaikan permasalahan sistem yang ada pada industri manufaktur di dunia otomotif. Yang ketujuh ada tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian yaitu memberikan penyelesaian yang efektif pada persoalan industri, manufaktur, dan melakukan proses utilisasi sumber yang efisien. Di sini ada metode penelitian yang digunakan adalah berupa studi literatur dari beberapa sumber.
review paper yang dicari dari IEEE Journal, Google Search, buku-buku yang membahas tentang IoT, smart manufacturing, machine learning, dan beberapa teknologi sejenis yang berhubungan dengan teknologi AI. Oke, di 9 ada hasil dan pembahasan penelitian, yaitu deliver artificial intelligence business value, dan yang kedua ada memperkirakan kebutuhan produksi menjadi lebih akurat. Yang ketiga ada artificial intelligence for predictive maintenance. Yang keempat ada optimasi proses manufaktur. Yang kelima ada pengadaan material secara otomatis. Yang keenam ada produksi produk yang dipersonalisasi. Yang ketujuh ada mengatur penjadwalan produksi secara otomatis dan fleksibel. Dan yang ke-10 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, teknologi AI telah dimanfaatkan menjadi tools yang sangat berguna untuk menyelesaikan persoalan optimasi dalam sistem manufaktur otomotif. Beberapa dasar algoritma teknik-teknik AI yaitu genetik, algoritma simulasi, tabuh search, dan algoritma Inmun diimplementasikan dalam kemajuan AI sampai saat ini. Yang ketiga ada aplikasi dari teknik-teknik tersebut dalam sistem manufaktur akan menjadi lebih luas pada intelligence, design, quality management, dan intelligence control. Dan saran di sini ada kedepannya diharapkan pemanfaatan AI dapat juga diimplementasikan ke berbagai sektor seperti kedokteran, sistem building, manajemen, dan lain sebagainya. Yang kedua ada proses implementasi AI pada suatu institusi dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan juga perkembangan teknologi khususnya IT. Selanjutnya kita ke artikel jurnal kedua. Oke, di sini ada artikel jurnal penelitian yang kedua. Di sini ada artikel yang berjudul Inovasi Pembelajaran Berbasis Teknologi Artificial Intelligence dalam Pendidikan di Era Industri 4.0 dan Society 5.0. Yang kedua ada nama penulis artikel jurnal penelitian. Dan yang kedua ada nama penulis artikel jurnal penelitian, yaitu ada Salsabila Renata, Sulistiani, Muhammad Minan Kusni. Yang ketiga ada nama penerbit artikel jurnal penelitian, yaitu GPSP, Jurnal Penelitian Sains dan Pendidikan. Dan tahun jurnal yang diterbitkan yaitu di tahun 2022. Yang di sini yang kelima ada latar belakang jurnal penelitian, yaitu revolusi industri 5.0 menjadi hal mendasar yang memberikan perubahan pada bagaimana cara bersosial, bekerja, dan juga melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dunia virtual dengan koneksi antar 3 variabel, yakni data, mesin, dan manusia. Inilah yang disebut dengan sebagai Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT. Adanya IoT menunjukkan peran artificial intelligence sebagai indikator khas daripada industri 5.0. AI dirancang dalam memproses permodelan cara berpikir manusia serta kinerja kognitif terkait bagaimana suatu mesin dapat merekam informasi, meniru, serta memanipulasi secara otomatis. Oke, yang keenam ada rumusan masalah penelitian. Bagaimana respon masyarakat terhadap peran artificial intelligence dalam kehidupan di pendidikan. Yang kedua, tujuan penelitian yaitu untuk memicu pemahaman masyarakat umum terhadap AI di dalam bidang pendidikan. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, bertujuan untuk memberi gambaran umum dari hakikat metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian perancangan cara pembelajaran dengan berbasis teknologi AI atau bisa dengan disebut artificial intelligence di era society 5.0. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan library research atau metode kepustakaan. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 10 artikel penelitian pendahuluan yang terdahulu.
kemudian dianalisis sebagai data dalam penelitian ini. Yang kesembilan ada hasil dan pembahasan penelitian, yaitu ada mentor visual. Yang kedua ada voice assistant, dan yang ketiga ada smart content. Yang keempat ada smart classroom. Yang kelima ada automatic assessment. Yang keenam ada personalized learning. Dan yang keenam ada personalized learning. Dan yang 10 ada kesimpulan dan saran. Kehadiran teknologi AI merupakan sebuah terobosan di bidang pendidikan untuk memudahkan pembelajaran dan bisa memupuk kemandirian. Tidak harus menggantungkan peran guru yang terlalu dominan, tapi guru bisa bergeser pada tataran yang memberikan pencerahan dengan kata kunci yang substansial, dan yang lebih penting lagi harus dikembalikan pada esensi mengajar, yaitu pendidikan moral yang harus terjaga. Oke, selanjutnya ada review artikel jurnal penelitian yang ketiga. Oke, di sini ada judul artikel penelitian, yaitu tentang isu proses bisnis berbasis artificial intelligence untuk menyongsong era industri 4.0. Dan nama penulis artikel jurnal penelitian ini ialah Siregar Setiawan Dirgantari. Nama penerbit artikel jurnal penelitian yaitu dari Jurnal Bisnis Strategi atau biasa disebut dengan JBS. Tahun jurnal diterbitkan di tahun 2020. Di sini ada latar belakang jurnal penelitian, yaitu perubahan proses bisnis yang berjalan sangat cepat di era industri 4.0, memberikan dampak positif dan negatif bagi pelaku dunia bisnis. Bagi mereka yang ingin terus maju dan berkembang, maka perubahan tersebut menjadi keniscayaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai macam model proses bisnis yang berkembang saat ini. Kami melakukan investigasi dari berbagai artikel jurnal internasional dan mengklasifikasi artikel-artikel sesuai dengan bidang kajian. Hasil investigasi dapat memberikan gambaran tentang isu-isu yang berkembang saat ini di dunia internasional dan menjadi salah satu acuan bagi pihak yang bergerak dalam dunia bisnis maupun akademis. 6. Rumusan masalah penelitian. Bagaimana perubahan maupun perkembangan bisnis di dunia internasional. Yang ketujuh ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menggali lebih dalam perubahan proses bisnis di dunia internasional melalui investigasi berbagai macam artikel yang dipubliskan antara tahun 2015 sampai dengan 2020. Dengan penelaahan dari artikel-artikel tersebut, peneliti mencoba mengungkapkan model-model perubahan proses bisnis yang terjadi. Nomor 8 ada metode penelitian. Metode ini melakukan penelusuran terhadap jurnal-jurnal internasional yang terbit antara tahun 2015 hingga tahun 2020. Kata kunci yang digunakan antara lain bisnis proses manajemen, artificial intelligence, data mining, big data, business intelligence, dan expert system. Dan yang ke-9 ada hasil dan pembahasan penelitian. Meninjau pendekatan evaluasi interoperabilitas yang ada, mengusulkan konsep interoperabilitas, semiotik, dan penerapannya pada sistem informasi layanan kesehatan, membuat kerangka kerja yang diusulkan dengan sekelompok metrik untuk mengukur interoperabilitas dari perspektif baru sampai perspektif semiotik. Mengidentifikasi 3 efek portofolio penting untuk mempromosikan fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan mitra untuk mengembangkan kemampuan operasi bisnis, operation capabilities dalam 3 proses bisnis utama. Mengungkapkan efek transformasi evolusi dalam berbagai proses
e-bisnis dalam memperoleh kinerja kompetitif. Dari hasil tes yang diperoleh mengkonfirmasi model mediasi seri yang diusulkan sesuai dengan yang kinerja pengambilan keputusan dan kinerja proses bisnis, memainkan peran mediasi kritis dalam sumber daya manusia dan kemampuan IS terkait administrasi dan hubungan kinerja perusahaan. Dan di nomor 10 ada kesimpulan dan saran. Melihat fenomena penggunaan kecerdasan buatan yang digunakan dalam proses bisnis memberikan sebuah cakrawala baru bagi kita, khususnya yang bergerak dalam bidang bisnis. Sebuah peluang akan tercipta bagi mereka yang ingin memenangi persaingan industri, terlepas dari skala kecil, menengah, ataupun korporat. Peluang baru dapat muncul ketika kita sudah berani mencoba menerapkan kecerdasan buatan, misalnya saja untuk analisis keuangan. Keterbatasan penelitian ini belum mampu mendapatkan artikel dengan jumlah yang besar, misalnya dalam hitungan ratusan. Dengan jumlah artikel yang besar, klasifikasi akan terbentuknya lebih kompleks dan memberikan informasi yang lebih lengkap. Pada masa yang akan datang, kami bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui kekurangan tersebut. Oke, tadi saya telah menjelaskan artikel penelitian jurnal dari 3 peneliti. Selanjutnya kita memasuki di bab 3, yaitu di bagian penutup. Di sini ada kesimpulan yang isinya dapat disimpulkan dari review jurnal terdahulu bahwa penggunaan menggunakan kecerdasan buatan AI bagi kehidupan industri, bisnis, serta di bidang pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Dengan adanya kecerdasan buatan AI dapat menggunakan interaksi dan keefektifan pada aspek perspektif, manajemen, serta pembiayaan dalam bidang bisnis maupun pendidikan. Yang kedua ada berkembangnya artificial intelligence dalam bidang pendidikan, sangat bermanfaat untuk membantu proses kegiatan sehari-hari, termasuk belajar mengajar. Yang ketiga, dengan adanya AI, semua hal yang berkaitan dengan pendidikan maupun bisnis dapat diakses dengan sangat mudah, sangat membantu dalam manusia melakukan kegiatannya dalam bidang bisnis maupun pendidikan, bahkan dapat menggantikan peran manusia dalam bidang tersebut. Kehadiran teknologi AI merupakan sebuah terobosan di bidang pendidikan untuk memudahkan pembelajaran dan bisa memupuk kemandirian siswa, tidak harus menunjukkan peran guru yang terlalu dominan. Yang kelima ada artificial intelligence, membawa inovasi dan perubahan besar serta kemajuan dalam bidang teknologi, bidang bisnis, industri maupun dalam bidang pendidikan. Sarannya yaitu peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait masalah penerapan AI dalam perkembangan bisnis dan dalam dunia industri maupun pendidikan. Yang kedua ada pembaca diharapkan dapat memahami dan menambahkan wawasan mengenai teknologi kecerdasan buatan atau AI, karena di era serba digital ini sangat diperlukan pengetahuan dalam pengoperasian teknologi artificial intelligence. Yang ketiga, AI dalam bidang pendidikan diharapkan penerapannya bisa merata di seluruh sistem pendidikan yang ada di negara kita, tidak hanya terpusat pada sekolah-sekolah yang ada di daerah perkotaan saja, namun daerah terpencil juga diharapkan bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama. Dan yang keempat, penggunaan artificial intelligence dalam bidang bisnis, terutama jasa keuangan, juga harus diperhatikan keamanannya, dikarenakan dengan diterapkannya artificial intelligence di bidang bisnis, tidak menutup kemungkinan juga akan adanya dampak buruk seperti adanya serangan hacker yang bisa merusak sistem bisnis. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang penerapan artificial intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Semoga materi-materi saya bermanfaat untuk kalian semua. Semoga bisa diambil poin-poin pentingnya dan diterapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.